Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada tuan pemilik tuayan agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu akan tinggal kepadanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan jika kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setanmu takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, kami melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, angka 70 sebetulnya bukan dalam arti hanya jumlah saja, orangnya 70, enggak. Tapi supaya saya melihat ada kegenapan, angka yang genap. Kenapa? Karena yang diutus berdua-dua. Ini satu catatan sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita membaca Injil yang lain, Injil dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunani, pakai angka 72 juga genap juga, supaya mereka diutus berdua-dua. Kata dua itu ingat, Rasul pun itu jumlahnya kan 12 ya. Angka 2 di belakangnya. Sebetulnya itu. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa lihat angka 70, itu angka yang simbolik sekali. Simboliknya apa? Bilangan terbesar adalah 10. Ada di sana. Tapi 10, terus angka yang memperlihatkan angka yang sempurna di sana adalah 7. Jadi sebetulnya di sana banyak, tapi sempurna, tapi baik, utuh, itu maksudnya. Itu 70 yang diutus. Dan itu sebetulnya adalah simbol kita.
Karena Injil Lukas ini kekhasannya adalah dia menulis Injil ditujukan bukan untuk orang Yahudi, tetapi ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Kalau orang-orang non-Yahudi, berarti di sana tampak bahwa sejak dalam Injil sudah diungkapkan Tuhan Yesus mengutus juga mereka. Walaupun kita tahu dalam tradisi Yahudi Keyahudian atau tradisi gereja-gereja awal, di sana kita bisa melihat bahwa murid-murid awal Tuhan Yesus hanyalah orang-orang Yahudi. Dan kita tidak tahu, Injil tidak mencatat apakah orang Samaria juga ada. Dan Tuhan Yesus juga masuk ke Samaria juga, mewartakan Injil juga di sana. Apakah ada orang yang mengikuti Tuhan? Kita nggak tahu. Tetapi beberapa orang yang disembuhkan mengikuti Tuhan. Siapa itu? Kita nggak kenal, nggak tahu. Jadi kita bisa melihat rombongan Tuhan Yesus. Kalau ngintil ke sana kemari, yang ngintil itu tidak hanya 12 rasul, tapi ada banyak simbolik yang luar biasa. Dalam angka yang sempurna, jumlah yang banyak ini memperlihatkan tidak hanya laki-laki saja, tapi juga ada perempuan yang di sana. Kita tahu Maria Magdalena disebut dengan murid Tuhan, perempuan di sana. Yang paling tidak dalam kitab suci dicatat Maria Magdalena, walaupun ada Maria-Maria yang lain gitu ya. Nah, ibu bapak, saudara sekasih dalam Tuhan, itu catatan dalam kitab suci kita. Nah, sekarang pesannya untuk kita apa? Yang penting kan pesan untuk kita itu apa? Nah, kalau kita mencoba untuk melihat pesan kita mencoba untuk melihat bahwa lumayan banyak tetapi pekerja sedikit. Tuainya di mana yang banyak? Tuaiannya adalah kalau Tuhan mau menuai adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Kalau orang yang misalnya itu gerombolan besar menerima firman Tuhan, berarti mereka butuh bimbingan. Banyaknya di mana? Kita bisa melihat pada waktu Tuhan itu berkhotbah, lalu kekurangan makanan. Ada berapa orang? Dalam Injil dicatat 5.000, kadang-kala dicatat ada yang 3.000 juga peristiwanya. Ada banyak sekali kerombongan yang misalnya rindu akan firman Allah. Dan di situ tidak hanya melulu rindu akan sabda, tapi juga bimbingan yang terus-menerus. Dan di situ kita bisa melihat inilah panenan yang harus ada. Ada apanya? Ada yang mendampinginya, ada yang memanennya. Karena kalau enggak, dia akan rusak, percuma. Atau dalam bahasa yang lain adalah disebut mubazir. Nah, sekarang kita bisa melihat panenan banyak, butuh bekerja. Nah, Tuhan mengutus tidak hanya 12 rasul, tapi semua. Kalau demikian, catatan kita adalah pertama, tugas untuk mewartakan, tugas untuk memanen, bukan tugas para uskup, para imam, atau biarawan-biarawati, tetapi kita semua, panjenengan dan saya, ikut terlibat di sana untuk ikut dalam memanen Tuhan, memanen Tuhan, memanen panenan di ladang Tuhan ini. Panjenengan dan saya juga, Anda, orang-orang yang dibaptis mempunyai tugas itu. Ini catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, kita bisa melihat di sana. Selain itu, Tuhan sebetulnya tidak mau untuk kita dalam mewartakan dalil-dalil kitab suci. Enggak. Tapi katakanlah damai sejahtera. Nah, kita bisa melihat, kita mewartakan kerajaan Allah, tapi intinya apa? Damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, berarti tampak bahwa kita pun pada saat kita diutus, kita bisa membuat orang mengalami damai sejahtera itu. Apakah kehadiran kita juga membuat orang damai? Kalau saya dikenal di dekat para misdinar sedikit takut. Kenapa? Karena pas tugas begini, itu kan pasti ditunjuk salah satu untuk berdoa.
memimpin doa sehingga para misioner udah wedi. Bener ya? Ini bener ya? Dia manduk kan? Wedi. Tetapi kalau tidak dalam suasana liturgi, mereka dekat. Tetapi kalau suasana liturgi begini, mereka takut-takut. Takutnya itu diperlihatkan menoleh ke arah yang lain, lalu menunduk, lalu apa gitu. Pokoknya nggak berani untuk melihat mata romonya. Itu kan misdinar. Oke. Dan kebetulan sekarang yang bertugas semuanya perempuan semua, prodiakones. Oh, kok pria prodiakones? Enggak ya, prodiakon. Lalu pemazmur, lektor, misdinarnya semua perempuan. Lanang mung romone karo tatib gitu ya. Nah, oke, jadi masalah. Tetapi kesadaran itu sudah ada. Keterlibatan ini harus ada. Lalu umat terlibatnya di mana? Umat terlibatnya adalah setelah menerima kehadiran Tuhan dalam Ekaristi, masih mempunyai tugas di rumah. Yakni apa? Membawa Tuhan yang sudah diterima dalam Ekaristi ini dibagikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang mengalami Kristus yang sudah kita terima ini. Damai sejahtera. Kenapa? Karena kita menerima Tuhan, damai itu ada dalam diri kita, dan kita bisa membagikan damai itu kepada yang lain. Kalau damai dari tampak bahwa dalam diri kita ini sudah ada Allah. Yang bisa membuat kita damai adalah Allah, sang sumber damai itu sendiri. Dan penganugerah damai itu sendiri adalah Allah. Karena kalau orang itu misalnya dipengaruhi yang bukan dari Allah, isinya pun lamis. Lamis itu seperti apa ya? Di depan baik, tapi di belakang luar biasa memusuhi kita. Ini pasti bukan dari Allah. Nggak tahu dari mana, tapi yang jelas bukan dari Allah. Tetapi kalau itu dari Allah, kita sendiri mengalami damai, sehingga dengan mudah membagikan damai. Ini catatan yang kedua. Lalu catatan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa kita harus mampu untuk merasakan akibat dari kita mewartakan damai. Akibatnya apa? Kalau para rasul itu mengalami, atau para murid yang diutus itu mengalami apa? Bisa mengusir setan, bisa mendoakan orang-orang yang sakit sembuh. Lalu juga Tuhan itu mengatakan bahwa orang ini itu walaupun diracun itu tidak akan mengalami keracunan, bisa melewati ular dan kalajengking. Itu dalam bacaan Injil kan. Itu kan akibat dari atau konsekuensi dari dia mau untuk diutus. Demikian juga dengan kita. Awalnya kita bisa melihat. Saya mau tanya dulu kepada para prodiakon. Dulu pada saat ditunjuk oleh lingkungan menjadi prodiakon, apakah punya sangu dalam tanda kutip kitab suci, ajaran gereja? Ada? Punya? Halo? Enggak ya. Tetapi pada saat Anda itu ditunjuk menjadi prodiakon, paling tidak Anda berusaha untuk mampu untuk itu, bisa belajar bersama, bertumbuh di dalam iman. Ini juga konsekuensi perutusan. Nah, kita bisa melihat juga para lektor, apakah di rumah juga membaca kitab suci? Tetapi karena tuntutan sebagai lektor, minimal paling tidak sebelum tugas itu membaca kitab suci dulu. Dan pada saat membaca kitab suci, mungkin akan juga bingung, kok kitab suci yang saya punya kok beda dengan kitab suci yang ada dalam teks liturgi. Ya karena terjemahan dalam bahasa Indonesia itu paling tidak kita melihat ada, kalau sekarang sudah ada 4 terjemahan bahasa Indonesianya. Pertama bahasa Indonesia yang kitab suci yang Anda punya, yang kedua ada terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, yang kedua, yang ketiga ada bahasa Indonesia sehari-hari, yang keempat terjemahan bahasa Indonesia untuk kepentingan liturgi.
Ya, liturgi itu artinya apa? Orang sebetulnya dibaca satu kali bisa menangkap isi yang dibaca kitab suci itu. Hingga harus dibuat sedemikian rupa sehingga terjemahan sedikit berbeda dengan yang ada dalam kitab suci. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ternyata pada saat menyanggupi tugas saat itu, dirinya berkembang pula. Nah, demikian juga dengan kita sebetulnya. Kalau kita sanggup dan mau untuk terlibat di sana, kita akan berkembang kok dalam iman. Maka kalau ada orang yang pindah agama dari Katolik keluar dari agama Katolik, kita bisa bertanya-tanya apakah dia ini sungguh-sungguh sudah mendalami ajaran gereja atau ajaran kitab suci. Biasanya adalah orang yang jarang ke gereja atau paling tidak bermula dari Katolik mingguan. Katolik mingguan itu kalau berdoa hanya hari Minggu. Kenapa? Kalau di rumah nggak pernah berdoa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak pernah berdoa. Tapi berdoanya apa? Kalau pas ikut Ekaristi toh. Tapi di rumah nggak pernah berdoa. Biasanya bermula dari itu, lalu berkembang menjadi Katolik Natal Paskah. Datangnya hanya Natal Paskah. Lalu berkembang menjadi Katolik Pohon Natal. Katolik Pohon Natal itu tahu? Dia hanya tampil pohon Natal kan sekali aja pada saat Natal. Setahun sekali kelihatannya di dalam gereja. Itu pun juga diletakkan di depan gitu ya. Jadi maunya dia tampil, kalau datang harus disambut, didudukkan di depan gitu. Tapi sesudah itu angslung gitu. Lalu setelah menjadi Katolik Pohon Natal, menjadi Katolik Kapal Selam. Jadi kalau dia ada di bawah nggak kelihatan, tapi kalau pas nganggur nongol gitu, hanya nongol, tapi nongolnya di mana nggak tahu. Nah, kita bisa melihat ibu bapak, saudara terkasih. Jadi kita bisa melihat tipe-tipe orang Katolik seperti itu. Nah, kalau orang yang seperti ini maka mau terlibat, nggak tahu-tahu akhirnya akan memrodoli. Apalagi kalau dia masih anak-anak, nggak pernah diberikan teladan yang indah mengenai hidup beriman, maka dia mempunyai potensi besar untuk meninggalkan Yesus. Maka kalau orang itu keluar dari gereja, pertama-tama orang menyalahkan, ini pasti gara-gara romonya, karena setiap kali khotbah selalu nyeneni umat. Mungkin begitu. Atau ini gara-gara ketua lingkungannya yang gak pernah merangkul. Tidak akan dia menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan selalu orang lain. Pokoknya yang penting ada kambing hitam. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, kalau demikian, kalau orang itu mau berkembang, orang itu harus melibatkan diri di dalam kegiatan yang ada dalam gereja. Minimal di lingkungan. Maka kita bisa melihat keterlibatan umat di lingkungan ini membuat orang makin lama makin mendalami imannya. Iman tidak akan berkembang hanya dengan membaca. Karena apa? Kalau hanya membaca, ininya saja yang berkembang. Tetapi imannya enggak, karena iman itu melibatkan hati, punya relasi. Kalau relasi Allah dengan Allah itu baik, maka relasi dengan sesama pun, sesama orang beriman pun itu juga akan baik. Maka perlu ada keterlibatan. Nah, dengan demikian bacaan Injil ini mengingatkan kepada kita supaya kita bisa terlibat. Nah, sekarang sanggupkah kita terlibat di sana? Jawabannya ada pada diri panjenengan semua. Amin.